Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya hari ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Suara Penggembalaan pada hari ini kita akan bersama-sama renungkan akan kitab suci dari kitab Matius pasal yang ke-25. Ayatnya adalah ayat yang ke-42 sampai pada ayat 45 yang berkata demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Bapak Ibu, suara Penggembalaan pada hari ini saya memberikan judul pesan terakhir. Mengapa? Karena dari teks struktur dari bahasan ayat ini itu adalah bagian daripada khotbah Yesus terakhir. Ada 3 elemen khotbah Yesus yang terakhir yang paling kita harus perhatikan adalah ketika kita ketemu dengan ayat pasal 25. 3 khotbah itu terdiri dari 1, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak. Nomor 2, dia akan membicarakan tentang talenta. Dan yang bagian ketiga, khotbah bagian ketiga adalah tentang penghakiman terakhir. Berarti kalau kita melihat dari teks runutan ini, Yesus ingin berpesan di akhir hidupnya itu tentang 3 hal penting. Kalau bicara tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis pandai, itu ada pesan yang paling penting itu dalam pasal 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Itu adalah pesan bagaimana di hari yang terakhir kita mempersiapkan diri. Pesan dari kitab khotbah Yesus yang pertama di khotbah terakhirnya. Tapi khotbah Yesus yang kedua di hari yang terakhirnya dia berpesan tentang pertanggungjawaban iman, pertanggungjawaban kehidupan kerohanian yang berkaitan dengan talenta, yaitu tentang talenta itu yang dia berkata dalam ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kalau dalam ayat ini kita menyimpulkan pesan dari talenta itu bukanlah hanya mengembangkan, tetapi bagaimana kalau ia punya, ia diberi tuntutan untuk berkembang lebih banyak. Tapi kalau tidak punya, sekalian akan diambil. Ini adalah komitmen kita untuk mengembangkan diri, tapi penghakiman terakhir berbicara menjadi klimaks daripada khotbah Yesus. Tentang apa? Tentang pesan terakhir yang berkata, kalau engkau melakukan sesuatu untuk saudaraku yang paling hina, engkau melakukannya juga untuk aku. Berarti, kalau saya boleh menyimpulkan, pesan-pesan ini itu menjadi sebuah tahapan kerohanian yang dituntut oleh Tuhan di hari-hari yang terakhir. Sebelum dia meninggalkan dunia ini dan menuju kepada Bapa. Yaitu tentang apa? Engkau boleh membangun kerohanian yang baik, yang luar biasa, menyala-nyala, penuh dengan ekspresi di dalam ibadah, rasanya menjadi orang yang paling rohani dengan ibadah yang penuh semangat. Tidak salah, ya, tapi harus ditambahkan dalam hidup kita sebuah pengembangan diri yang lebih baik supaya apa yang kita punya itu bisa dipakai oleh Tuhan. Maka ada talenta. Tetapi bukan hanya itu, tidak cukup. Talentamu hebat sekaya apapun, puncak daripada pengabdian kita, puncak daripada karya iman kita, ternyata adalah melakukan sesuatu untuk saudaraku yang paling hina. Itu sama setara dengan kalau boleh dikatakan ada runutan yang dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat 13 itu tentang adanya tahapan iman, pengharapan, kasih. Tiga-tiganya itu ada. Tiga-tiganya penuh dengan pernyataan iman, pengharapan, dan kasih. Tapi iman, pengharapan, dan kasih itu di puncaknya adalah kasih. Bukan soal iman yang hebat.
tapi soal kasih sebagai wujud iman. Ada pengharapan benar, tapi kasih yang menjadi yang paling utama. Siapa yang dikasih? Saudaraku yang paling hina. Siapa saudaraku paling hina? Teks Alkitab dengan istilah elakistos itu adalah mereka yang tidak dianggap. Mereka yang tidak memiliki rasanya pangkat derajat yang lebih, yang paling kecil. Tetapi itu harus diberikan sebagai wujud perlakuan kita kepada Tuhan. Pertanyaan saya, kerohanian kita hebat diukur dari mana? Apakah dari kita ibadah pada Tuhan dengan serius, menyala-nyala, kita dipakai Tuhan dengan talenta kita yang ada, atau justru seluruh ibadah kita difokuskan untuk saudaraku yang paling hina? Tuhan memberkati.